Assalamualaikum, selamat siang. Kali ini saya pindah ke ruangan di tempatnya Bapak Agus selaku tata laksana di Kalurahan Wukirsari. Nyuwun ngapunten bajunya sampai nggak ganti. Sehat nih Pak nggih? Iya. Sugeng enjang. Sugeng enjang Bu Yatni. Nyuwun ngapunten Pak ngerusi kegiatan Bapak pagi ini. Nggih, pripun? Bapak lagi sibuk napa niki Pak? Ya biasa penyelesaian administrasi, nggarap surat kegiatan rutin, surat masuk, dan melengkapi kegiatan yang belum selesai. Bapak mengabdi di Kalurahan Wukirsari ini sudah berapa tahun? Ya dari 93 sampai 2024 kurang lebih ya 32 tahun atau 33. Mas Oktonya belum lahir ini. Ya. Mas Okto, Mas Vicky belum lahir, Bapak sudah mengabdi ke desa. Tentu banyak sekali suka dukanya ya Pak ya. Ya ada juga yang ingat. Yang diingat-ingat sukanya ya Pak ya. Ya semuanya diingat. Apalagi sebelum Undang-Undang Desa lahir ya Pak, 2014 nomor 6 itu. Kan belum ada siltap ya Pak ya. Ya. Terus waktu itu buat biaya operasional pemerintah kalurahan itu dari mana Pak? Ya kalau dulu kan masih ada pungutan saat itu ya, menggunakan sebagian kecil pungutan, juga mengandalkan kegiatan dari bantuan pemerintah kabupaten. ADD ya Pak ya? Maupun entah apa namanya, ADD juga pernah ada. Apa namanya gitu, lupa saya malahan gitu. Pungutan yang dimaksud Bapak itu mungkin pada saat pelayanan warga itu ya Pak ya? Pelayanan warga kalau dulu kan Berbayar diperbolehkan ya? pungutan, ada peraturan ke desanya yaitu pungutan surat-surat keterangan, pungutan tanah kas desa, pungutan terutama surat-surat itu. Bisa sedikit mengcover kebutuhan operasional pemerintahan dan itu ya Pak. Terus dulu Pak ada siltapnya juga Pak, dapat siltap betul? Kalau siltapnya jelas belum ada. Kalau dulu saya masuk itu tahun 93 ya harus ada bengkok, tapi setelah menunggu 2 tahun baru dapat bengkok gitu, baru mengolah. Ada aturan seperti itu gitu. Ya nggak aturan tapi apa ya namanya, aturannya sih jelas tapi belum dapat, menunggu dulu lah. Jadi harus ada memang benar-benar mengabdi ke desa ya, baru dapat hasil ya Pak ya. Ya itu bengkok. Berarti Pak untuk tahun ini nyun ngapunten ada kenaikan PAD-nya betul Pak? Kapan? Tahun ini 2020. Ya kalau 2024. Ya yang 20. Kalau dulu itu kita targetkan itu kan 200 sekian juta PAD-nya. Tapi sampai saat ini itu ada kurang lebih 240 juta. Nah, itu tadi ada peningkatan berapa persen itu saya nggak tahu, kenaikannya kurang lebih 30 jutaan. Alhamdulillah bisa buat untuk nambah THR mungkin apa ya Pak ya. Gitu Mas Vicky itu dengerin Pak Agus dulu, Pak Agus berjuang dapat bengkoknya setelah bisa menikmati bengkoknya itu 2 tahun. Kalau sekarang begitu masuk ke kalurahan sudah dapat honor ya Pak ya. Ya. Dan saya melihat honor di Kalurahan Wukirsari ini tuh cukup tinggi dibandingkan dengan kalurahan yang lain. Kalau di kalurahan lain staf honorer itu baru mungkin bisa menerima 1,3, 1,5. Tapi alhamdulillah saya melihat di RAPBK Kalurahan Wukirsari itu sampai bisa 2 juta ya Pak ya. Itu artinya ketentuan perundang-undangan sudah cukup direalisasikan di Kalurahan Karangtaluk, di Kalurahan Wukirsari ini. Nyun ngapunten Pak, terkait pendapatan asli desa itu kan juga ada dari BUMDes. Menurut Bapak,
BUMDesnya Wukirsari sampai detik ini pripun gitu loh. Ya, kalau BUMDesnya Wukirsari itu masih berjalan, masih berjalan. Tuh. Tapi kalau dari segi apa untuk PAD-nya itu belum sesuai harapan karena masih berjalan dan sektornya itu kan sektor masih banyak yang saingan, jadi benar-benar dari awal itu membangun BUMDes di Wukirsari itu. Betul Pak, saya juga melihat ini Pak, kayaknya banyak kegiatan tapi kenapa PAD-nya itu kok kecil gitu loh. Padahal saya sebagai pelaku usaha ketika saya diberikan modal segitu, saya yakin lebih dari itu saya bisa berikan ke pemberi modal kayak gitu. Itu jadi catatan penting juga nanti ya Pak ya, evaluasi ketika kita menyerahkan uang penyertaan modal kembali, dibuka lagi ADART-nya. Karena saya yakin ketika mungkin kalau Pak Agus kan tidak harus pakai modal tidak sudah ada PAD masuk, tapi ini begitu masih dikasih modal tapi kok kurang efektif menurut saya. Menurut Bapak pripun Pak? Ya harus kegiatannya harus dioptimalkan ya kemudian ya introspeksi bagaimana dari kegiatan-kegiatan di BUMDes itu harus sifatnya pelayanan juga harus diperbagus. Itu kurang bagaimana kita ketika wawancara dengan konsumen itulah yang paling penting. Apa sebetulnya sih yang dibutuhkan konsumen? Karena kalau kegiatan apa ya semacam catering, konsumsi dan sebagainya itu kan sudah ada rumusnya. Rata-rata penjual catering itu hasilnya 20% sampai 30%. Kalau saya wawancara dengan mereka itu. Apakah ini termasuk juga di kesalahan manajerialnya, manajemen di akuntansinya apa bagaimana, apa kurang transparansinya pengelola kepada kalurahan kayak gitu. Karena memang sudah berjalan 3 tahun ya Pak, tapi belum PAD-nya belum bisa mencapai 10 juta. Padahal saya kalau melihat omsetnya itu luar biasa juga Pak gitu loh. Ya, sebetulnya kalau bisa bermitra dengan kelurahan sih banyak hasilnya. Wong hasilnya ada konsumsi itu kalau di kelurahannya hampir 100 juta untuk konsumsi mesti ada kok. Kalau bisa bermitra dengan kelurahan kan sudah bagus sekali bisa melayani konsumsi di kelurahan. Itu yang menjadi kendala apa ya Pak ya, kok pelayanannya apa bagaimana gitu ya, inovasi perlu inovasi. Semoga saja di tahun 2025 ini terkait pengadaan barang dan jasa di Kalurahan Wukirsari sudah lebih banyak lagi melibatkan BUMDesnya agar nanti BUMDes juga bisa lebih aktif. Terus ada evaluasi dari kalurahan, dari masyarakat untuk mendukung kinerja pengelola BUMDesnya agar lebih baik lagi, memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, memberikan PAD Kalurahan Wukirsari juga lebih banyak lagi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jujur saya miris sekali. Pokoknya dari kelurahan tetap mendukung upaya BUMDes untuk meningkatkan PAD, gitu. Karena saya juga pernah di mana-mana ikut diskusi, itu harus didukung penuh dari kelurahan. Nah, tinggal bagaimana para pengelola BUMDes itu bisa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan mereka. Sinergitas antara PK, antara pemerintah kalurahan dan BUMDes memang sangat-sangat penting mungkin ke depan juga harus tidak digondeli seperti apa, digondeli dicolke kendase, dipegang ekornya seperti itu. Oh, kalau di kelurahan sudah sul semuanya, permodalan ada, fasilitas ada, gitu. Monggo dari fasilitas sudah ada semua, tinggal menjalankan saja. Semoga ke depan BUMDes lebih
lebih giat lagi, lebih transparan lagi, lebih akuntabel lagi nggih Pak nggih. Terima kasih nggih Pak nggih. Siang ini saya banyak mengganggu Bapak. Saya akhiri ya Pak ya. Saya mohon diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.